Setiap hari seorang pria berlatih teknik cakar naga demi menyelamatkan putranya. Ia menggunakan tiang kayu seberat 100 jin sebagai alat latihannya. Pada awalnya ini sangat sulit, tetapi dengan latihan setiap hari secara terus-menerus, memukul tiang 100 jin menjadi mudah baginya. Akhirnya, ia bahkan bisa mengupas kulit pohon berusia ribuan tahun dengan mudah dan mengguncang pohon besar hanya dengan satu pukulan. Meski begitu, Sucha belum merasa puas. Ia terus teringat pada penculikan putranya dan kekuatan berbahaya Yuan Laila. Suatu hari saat berlatih di pegunungan, ia tiba-tiba mendengar alunan misterius. Ketika melihat ke atas, ia melihat dua pendekar senior berjalan sangat ringan di puncak pohon hingga menghilang seperti angin di hutan. Ingin belajar dari mereka, Sucha segera mengikuti. Setelah melewati hutan, ia tiba di tempat indah seperti mimpi. Di sana, di bawah patung Buddha, kedua pendekar itu berdiri. Sucha langsung berlutut dan berkata bahwa ia belum pernah melihat pendekar seperti mereka dan memohon untuk dijadikan murid. Salah satu dari mereka bertanya, apakah ia menginginkan balas dendam? Sucha terkejut bagaimana ia bisa tahu dan dijawab bahwa hal itu terlihat jelas dari matanya. Jika ingin belajar kungfu, ia harus terlebih dahulu mengalahkan Wan yang terlihat seperti jalun. Sebelum Sucha sempat mengerti, Wan menendangnya hingga terpental jauh. Wan mengejeknya dan menyuruhnya pulang karena takut. Tetapi Sucha menolak dan mengatakan bahwa Wan terlalu lambat. Tak lama kemudian, Wan menjatuhkannya ke tanah hanya dengan 2 jari. Meski begitu, Sucha tidak menyerah. Perbedaan kekuatan sangat besar, tetapi setiap kali jatuh, ia selalu bangkit kembali. Saat pulang, istrinya Xiang melihatnya penuh luka dan darah. Ia merasa sedih sekaligus bangga, karena itu berarti mereka semakin dekat untuk menyelamatkan putra mereka. Sejak saat itu, Sucha berlatih dengan Wan setiap hari. Ia selalu kalah dan sering terluka, tetapi tidak pernah menyerah. Dari pengalaman itu, ia mulai belajar, menjadi lebih tenang, dan gerakannya semakin baik. Kini, ia bisa bertarung lebih lama melawan tongkat, pedang, dan palu. Beberapa waktu kemudian, Udaji memeriksa nadinya dan mengatakan racun ikan di tubuhnya sudah hilang, tetapi nadinya masih tidak normal, menandakan kegilaan atau kesalahan dalam latihan. Saat Sucha pergi berlatih, Udaji memberitahu Xiang kebenarannya bahwa selain mereka tidak ada orang lain di gunung itu. Keesokan harinya, Xiang memutuskan untuk memeriksa sendiri. Ia pergi ke tebing Wanfo dan terkejut melihat Sucha berbicara sendiri sambil memegang botol dan melukai dirinya sendiri. Wan dan Bayu Wong ternyata tidak pernah ada. Semuanya hanyalah imajinasi Sucha, bahkan luka-lukanya. Hati Xiang pun hancur. Setelah pulang, Sucha masih terus berbicara tentang latihannya hingga akhirnya Xiang mengatakan kebenaran bahwa ia telah tersesat dalam latihannya. Sucha marah dan menolak mempercayainya. Dengan keberanian, Xiang pergi sendiri untuk menyelamatkan putra mereka Fangir. Sucha masih diliputi kebingungan, tetapi konflik batin itu justru membuatnya semakin kuat. Dalam pertarungan terakhir, ia berhasil mengalahkan bayangan Bu Wan, ciptaannya sendiri. Saat ia menyadari dirinya telah melampaui Bayu Wong, semua ilusinya hancur. Ia pun pulang dengan gembira untuk memberi kabar pada Xiang, tetapi Xiang sudah tidak ada. Hanya tersisa sebuah surat yang mengatakan ia pergi sendiri menyelamatkan Fangir. Sucha segera menuju istana Tidu, tempat Yuan Laila menunjukkan kekejaman yang mengerikan. Pertarungan hebat pun terjadi.